Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita senantiasa membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan pagi siang hari ini kita dapat bertemu di acara Zoom meeting bincang kepenulisan buku fiksi yang diadakan oleh komunitas guru SD menulis. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, akan saya bacakan terlebih dahulu aturan dalam kegiatan bincang fiksi lewat Zoom pada kesempatan pagi ini. Yang pertama adalah para peserta itu yang tidak ada kepentingan untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat itu tolong di-unmute ya, supaya nanti suara-suara yang mengganggu tidak masuk ke ruang pertemuan ini. Terus yang kedua, nanti di akhir sesi akan ada sesi pertanyaan. Kalau misalkan memungkinkan, itu hanya akan ada sekitar 2 penanya. Jadi Bapak Ibu apabila ingin bertanya ketika sesi berlangsung, bisa menuliskannya di chat yang berada di aplikasi ini. Kemudian juga nanti peserta baru boleh mengeluarkan suaranya atau bersuara ketika ada pertanyaan atau diminta oleh saya selaku moderator ataupun narasumber untuk mengeluarkan pendapatnya. Itu saja Bapak Ibu peraturan kita dalam kegiatan Zoom kali ini. Tanpa banyak panjang lebar, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah memperkenalkan dulu narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Narasumber kita pada pagi hari ini yang akan menjadi pemateri, beliau adalah Bu Ina atau nama lengkapnya adalah Ibu Mutmainah SPD. Beliau adalah guru di SD Negeri Gedongan 1 Kota Mojokerto. Jadi kegiatan pertemuan ini live dari 2 kota, yaitu Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dan juga Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian juga kemungkinan Bapak Ibu berada dari kabupaten-kabupaten lain di seluruh Indonesia. Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat mengikuti kegiatan Zoom kali ini. Tanpa banyak panjang kata, saya langsung saja menyerahkan kesempatan pada acara ini kepada pemateri kita, Ibu Mutmainah SPD atau Bu Ina. Monggo kepada beliau kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Dede atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Pada hari ini saya akan mencoba untuk membagikan pengalaman ya, karena sebenarnya sama, saya juga masih belajar terus di dunia kepenulisan. Karena ini Pak Dede memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman, maka pada hari ini saya akan mencoba membagikan pengalaman saya, baik itu dalam menulis maupun dari beberapa pelatihan-pelatihan yang saya ikuti. Oke, mungkin untuk lebih dekatnya lagi, saya akan menunjukkan profil, nggih. Langsung saya tunjukkan PowerPoint-nya. Sudah terlihat nih? Sampun, nggih. Ya. Jadi nama saya Mutmainah SPD, biasa dipanggil Bu Ina ya. Tempat tanggal lahir saya di Mojokerto, 28 November 1985. Dan saat ini saya mengajar di SDN Gedongan 1, Kota Mojokerto, dan alamat rumah saya di Kecamatan Mojanyar, Kabupaten Mojokerto. Monggo Bapak Ibu, apabila ingin main-main silaturahmi ke Mojokerto, monggo mampir ke rumah. Nggih. Kemudian monggo panjenengan bisa mungkin menghubungi atau tanya-tanya atau mungkin sharing apapun itu monggo di 0857 319 43964. Ini sedikit tentang profil saya. Nah, ini beberapa karya tulis
Saya pertama menulis itu artikel. Ya, artikel itu di tahun 2018. Itu karena ada salah satu teman yang memberikan informasi, oh di surat kabar ini loh bisa menerima artikel atau reportase. Nah, waktu itu saya mencoba menceritakan di reportase itu aktivitas siswa saya di situ. Judulnya tampil dalam Jumat Berkarya karena setiap Jumat itu saya ada kegiatan kreativitas siswa, menampilkan kreativitas siswa. Jadi di situ saya coba tulis menjadi sebuah artikel, saya kirim di Harian Surya, alhamdulillah artikel itu diterbitkan. Nah, dari situ ada motivasi untuk bagi saya bahwa oh ternyata membuat artikel itu tidak begitu sulit gitu loh, nggih. Bisa saja untuk membuat artikel. Kemudian di tahun 2018 masih menulis artikel, di tahun 2019 masih mencoba artikel. Nah, baru di tahun 2019 bulan Februari itu saya gabung di komunitas guru SD menulis. Nah, saya ingat sekali waktu itu saya menulis sebuah cerpen yang dibukukan antologi bersama Bapak Ibu guru di komunitas guru SD menulis. Nah, setelah saya kirim naskah, sorenya itu saya tuh kok iseng gitu, penasaran gimana sih caranya pengen buat buku tunggal gitu loh. Saya coba WA Pak Dede. Nah, saya WA Pak Dede, saya tanya gitu, Pak Dede mohon informasinya gimana sih caranya membuat buku tunggal. Nah, waktu itu Pak Dede tidak menjelaskan panjang lebar ya Pak Dede waktu itu. Tidak menjelaskan panjang lebar tapi memberikan tantangan. Nah, itu gimana kalau Bu Ina membuat satu buku dalam waktu 10 hari, terdiri dari 10 cerita dan 10 cerpen. Saya memikir sejenak, lah entah kenapa waktu itu berpikir sejenak dan saya langsung mengiyakan tantangan itu. Ya Pak, siap. Padahal sebelumnya saya tidak pernah mengikuti pelatihan kepenulisan apapun, jadi modal saya hanya membaca. Jadi dibilang nekat waktu itu saya menerima tantangan dari Pak Dede. Akhirnya Maaf, sudah Bu. disepakati. Halo. Oke, Bu. Ya, Nggih. kalau boleh saya menyela Halo. yang namanya menulis itu, belajar menulis itu yang mulai menulis, bukan belajar teori dulu. Yang benar itu yang mulai menulis baru nanti mempelajari teori. Yang menulis dulu. Ya, Mari terima mempelajari kasih. nggih. Nah, ya ini. Nggih. Lah itu waktu itu muncullah kepercayaan diri saya. Memang saya tidak pernah mengikuti pelatihan apapun, saya berkecil hati gitu loh. Bisa nggak saya membuat sebuah buku tunggal? Tapi ternyata berkat motivasi dari Pak Dede, akhirnya saya berhasil gitu loh. Meskipun sebelumnya saya belum pernah mengikuti pelatihan kepenulisan apapun gitu loh. Akhirnya di hari pertama itu Pak Dede memberikan tantangan. Pokoknya setiap hari panjenengan harus kirim satu cerita. Apabila di hari itu tidak bisa menyelesaikan cerita itu, maka di hari kedua double, dirapel ya Pak gitu. Nah, ternyata karya pertama saya, cerita pertama saya ditolak ya Pak Dede ya. Ditolak karena kurang anak-anak ya, karena ceritanya anak-anak, cerita saya mungkin lebih ke remaja ya Pak ya. Itu ditolak waktu itu. Ternyata nggak semulus perjalanannya itu, enggak. Ditolak, Bu ini kurang anak-anak karena ini fokusnya ke anak-anak. Ya, Bu, Nah, boleh menyela? ternyata ya alhamdulillah saya pergi. Ya, kalau Monggo Pak Dede. mulai menulis itu ya harus lihat siapa nanti sasaran pembacanya. Karena kalau di awalnya misalkan kita mau membuat tulisan untuk anak-anak, ya kita harus berpikir secara anak-anak, berlogika seperti anak-anak, seperti itu, Bu. Betul sekali. Betul sekali, karena memang waktu itu saya masih belum punya arah ya waktu itu, karena masih dibilang mendadak kalau menerima tantangan itu. Akhirnya saya punya cerita itu enggak masuk, akhirnya di hari kedua saya mencoba buat cerita yang memang fokus ke anak-anak. Alhamdulillah diterima sama Pak Dede. Itu lega sekali loh Pak Dede waktu itu. Lega sekali, karya pertama diterima. Setelah itu karya kedua, ketiga, dan seterusnya alhamdulillah diberikan kelancaran ya. Apabila dari tantangan itu kita betul-betul termotivasi, dengan sendirinya ide itu kita bisa lebih peka terhadap lingkungan.
saya mencoba untuk melihat di sekitar yang bisa dijadikan ide. Nah, dari situ saya termotivasi untuk membuat sebuah buku. Dan di hari ke-10 alhamdulillah sudah lunas. 10 cerita saya setor ke Pak Dede. Nah, setelah itu diproses sama Pak Dede ke penerbit dan alhamdulillah lahirlah buku Bunda Tetaplah Tersenyum. Dan pada saat setiap kali saya mengirimkan cerita itu, Pak Dede selalu memberikan koreksi. Oh, Bu, ini yang kurang ini, misalkan yang perlu diperbaiki ini. Jadi ada perbaikan di setiap harinya, di setiap ceritanya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam komunitas menulis ataupun pelatihan menulis itu, saya rasa sangat luar biasa karena tidak semua Bapak Ibu guru mau gitu gabung di komunitas. Mereka mungkin bertanya, kok bisa ya Bu Ina buat buku? Ya, karena saya ikut di komunitas guru SD menulis, saya arahkan, ayo ikutan gabung. Nah, banyak kan dari mereka, banyak yang masih belum berani, sepertinya butuh keberanian yang besar. Takut mungkin nggak punya pengetahuan kepenulisan, mungkin karena takut menerima tantangan, deadline menulis, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya salut sekali kepada Bapak Ibu guru yang mau bergabung di komunitas menulis, yang mau menambah pengetahuan tentang kepenulisan, karena saya rasakan manfaatnya banyak sekali dari menulis. Jadi seperti itu. Kemudian setelah lahir buku Bunda Tetaplah Tersenyum, nah setelah itu saya jadi seperti kayak haus ilmu gitu. Saya mengikuti berbagai latihan. Nah, dari berbagai latihan itu jadi ingin ikut lomba gitu. Setiap lomba di media sosial, di Instagram itu saya ikuti. Setiap kali Pak Dede menginformasikan lomba itu saya ikuti, coba-coba. Pokoknya saya belajarnya dari menulis langsung dan membaca. Jadi membaca, menulis, jadi seperti itu. Setelah itu baru mengikuti pelatihan online. Setelah itu lahirlah buku Ramadanan Syahdu ini karena waktu itu saya ikut kompetisi lomba puisi di Jejak Publisher dan alhamdulillah masuk dalam kontributor terpilih dan dapat voucher penerbitan. Nah, ini jadi Ramadana Syahdu ini karena dapat voucher penerbitan itu. Nah, itulah manfaatnya. Jadi termotivasi untuk membuat buku. Nah, kemudian buku kumpulan artikel dan Kredo untuk Cinta ini novel untuk yang pertama kali ini juga karena masuk dalam kontributor terpilih lomba menulis cerpen di redaksi Rumah Kita. Jadi dapat diskon penerbitan buku. Jadi saya manfaatkan untuk membuat novel ini. Jadi dari Bunda Tetaplah Tersenyum, jadi saya termotivasi untuk membuat buku. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali untuk Pak Dede. Saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya doa untuk Pak Dede beserta keluarga semoga diberikan kesehatan dan berikan kesuksesan. Terima kasih sampai saat ini saya terus betul-betul terkesan dengan tantangannya Pak Dede itu tadi betul-betul memotivasi. Kalau mungkin nggak ditantang mungkin nggak ada gregetnya untuk menulis seperti itu. Nah, ini reportase. Sebenarnya reportase itu mudah ya Bapak Ibu. Pengalaman kita bersama anak-anak bisa kita buat karya tulis, kita kirimkan lewat email di redaksi, bisa tayang. Ini juga bisa untuk naik tingkat juga ada nilainya, angka kreditnya. Jadi ini yang terakhir Kredo untuk Cinta ini kok novel remaja dewasa ini. Yang lainnya ini anak-anak. Nah, motivasi menjadi penulis. Banyak yang tanya, kenapa sih kok ingin jadi penulis atau ingin membuat tulisan gitu. Karena memang dari dulu itu cita-cita ingin berkarya gitu. Karena apa? Kalau kita punya suatu karya tulis, itu kan pengalaman kita maupun apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan itu bisa dibaca kapanpun. Ibaratnya kita mengukir sejarah di situ. Kalau kita menyampaikan kebaikan secara lisan kan mungkin terbatas jarak, terbatas waktu, terbatas situasi dan kondisi, tetapi kalau dengan buku, insya Allah bisa dibaca kapanpun, bahkan orang yang tidak kenal sekalipun bisa mengambil manfaat dari karya tulis kita.
Jadi itu. Dan yang terpenting adalah saya ingin bisa memotivasi orang lain, terutama siswa. Ya, karena kita melihat siswa kita itu banyak yang suka membaca, banyak yang suka cara-cara membuat diary, apa membuat puisi. Nah, kalau kita sudah punya ilmu atau punya pengalaman menulis dan menerbitkan buku, kita bisa mengajak anak didik kita untuk ikut serta dalam berkarya. Kita bisa berkolaborasi dengan siswa kita untuk membuat suatu hasil karya. Ini pengalaman saya di SDN Gedongan 1 setelah saya membuat buku Bunda Tetaplah Tersenyum dan Ramadanan Syahdu. Saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru dan anak-anak di SDN Gedongan 1. Alhamdulillah sudah lahirlah buku yang namanya Sketsa Berkarya ini. Adalah kumpulan puisi dari anak-anak dan Bapak Ibu Guru di SDN Gedongan 1. Saya ajak mereka untuk mencoba membuat buku. Saya ingin menunjukkan bahwa membuat buku itu loh tidak sulit. Mudah kalau kita mau untuk menulis. Nah, ternyata dari buku ini ada bonusnya. Apa bonusnya? Yaitu pada saat lomba perpustakaan tingkat Kota Mojokerto kemarin, buku ini menjadi salah satu pertimbangan dari Dewan Juri. Ada poin plusnya karena anak-anak di Gedongan 1 selain sebagai pembaca, mereka juga sebagai penulis. Jadi ada poin plusnya di situ, dan alhamdulillah pada tahun 2019 kemarin perpustakaan SDN Gedongan 1 dapat juara 2 di tingkat kota, yaitu itu nilai plusnya. Nah, kemudian di sini saya mengutip sedikit dari e-booknya karya Mas Brili Agung. Ya, saya mencoba membagikan itu ya materi-materi kepenulisan yang pernah saya ikuti. Menjadi penulis itu berisiko menjadi kaya. Ya, kaya apa? Yang pertama adalah kaya hati. Ya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh mereka yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi ketika kita menulis suatu pengetahuan atau kebaikan, kita itu tidak pernah tahu ada berapa banyak orang di luar sana yang diam-diam itu ketika membaca karya kita itu mereka tersenyum, mereka menangis, atau mereka terinspirasi, ya. Bahkan menurut kita ilmu yang mungkin bagi kita itu biasa-biasa saja, kemampuan ilmu menulis itu buat saya biasa-biasa saja, tapi siapa tahu ya di luar sana itu ilmu yang kita miliki itu membawa perubahan yang besar bagi orang-orang di luar sana. Lalu dengan apa mereka membalas kita, yaitu apalagi yang lebih berharga selain doa yang tulus. Seperti yang saya bilang tadi, saya tidak bisa membalas apa-apa kepada Pak Dede, saya hanya bisa memberikan doa yang tulus. Karena berkat beliau saya bisa melahirkan melahirkan beberapa buku yang bermanfaat gitu loh. Ada bonusnya selain saya sekedar berkarya. Nanti akan ceritakan bonus ya. Jadi kalau menurut pengalaman saya, jadi sebelum saya menulis itu saya awali dengan membaca. Jadi sebelum saya mulai menulis itu saya secara rutin ya, insya Allah ke toko buku membeli buku fiksi karena saya memang suka fiksi. Saya beli kumpulan cerpen, buku novel gitu. Saya lebih suka ke karyanya Mbak Asma Nadia itu, insya Allah koleksi saya cukup banyak di situ. Jadi saya membaca dulu, setelah itu saya mempunyai inspirasi, baru saya menulis gitu. Nah, dengan menjadi penulis, mau tidak mau kita dipaksa untuk membaca banyak tulisan dan buku. Nah, itulah yang membuat kita menjadi seorang yang kaya imajinasi. Orang yang kaya imajinasi tak akan pernah kehabisan ide dan sumber daya untuk melahirkan peluang. Nah, seperti pengalaman saya tadi bahwa dengan menulis, kita jadi, pikiran kita itu gini, oh ini ada lomba, kira-kira saya mampu nggak di sini? Coba ikut. Nah, dari situ siapa tahu kita nanti menjadi salah satu kontributor atau menjadi salah satu pemenangnya, kita mendapat voucher penerbitan atau apa. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk memotivasi kita untuk membuat karya tulis lagi. Jadi seperti itu. Di sebagian dari buku Ramadanan Syahdu dan Kredo untuk Cinta ini memang
Dari voucher penerbitan dari beberapa event lomba yang saya ikuti. Nah, kemudian menjadi penulis itu kayak ilmu. Ya, semakin banyak menulis, maka semakin banyak belajar dan semakin banyak pula ilmu yang kita dapatkan. Nah, setelah saya membuat buku, baru saya ingin mengikuti pelatihan menulis. Jadi saya pikir kok saya terbalik ya. Biasanya kalau orang itu ikut pelatihan dulu baru menulis, tapi saya menulis dulu, baru saya mengikuti pelatihan. Jadi pelatihan yang saya ikuti itu bukan pelatihan tatap muka karena keterbatasan waktu, ya keterbatasan waktu. Udah pulangnya sudah sore. Kalau minggu Sabtu Minggu pun sepertinya waktunya untuk keluarga. Jadi saya sama suami memang tidak diizinkan untuk kegiatan usaha pelatihan atau apapun. Jadi saya memilih untuk mengikuti pelatihan online biasanya di grup WhatsApp itu. Nah, dari beberapa pelatihan penulis itu banyak sekali manfaatnya selain ilmu. Yang pertama kita jadi kenal para penulis. Ya, bahkan penulis sinetron pun pernah saya ikuti pelatihannya sama editor. Nah, biasanya setelah mengikuti pelatihan saya nge-save nomornya di WhatsApp. Saya nge-save dan ternyata ada beberapa penulis dan editor juga nge-save nomor saya gitu loh. Nah, manfaatnya atau nilai positifnya itu, jadi ketika saya membuat update status atau postingan di media sosial itu, saya lebih berhati-hati lagi, lebih teliti lagi, lebih cermat lagi. Karena apa? Kalau postingan kita dilihat oleh oleh penulis itu tadi atau editor, tapi kalau tulisan kita salah, misalnya nggak sesuai ejaan, jadi kan malu gitu loh. Jadi setiap kali mau buat update status atau tulisan apa di media sosial itu lihat kamus dulu, dikit-dikit lihat kamus, dikit-dikit lihat PUEB. Jadi seperti itu. Nah, berarti kan setiap waktu kita secara terang itu belajar untuk memperbaiki tulisan kita. Jadi setiap waktu kita buat tulisan apapun, misalkan pengumuman di grup Polymer pun, sebelum share kita teliti lagi tulisannya, apakah udah benar ejaannya, udah benar PUEB-nya, nggak boleh disingkat dan lain sebagainya. Nah, itu manfaatnya kalau kita menulis dan kita punya kenalan penulis dan editor. Jadi seperti itu. Jadi panjenengan jangan berkecil hati misalkan belum memiliki pelatihan menulis, berkecil hati tidak bisa membuat karya tulis, itu menurut saya itu tidak tepat karena memang saya berawalnya memang dari menulis, bukan dari pelatihan. Belajar menulis ya dari menulis langsung, karena dari menulis itu kita bisa belajar. Kemudian, langkah mudah memunculkan ide. Saya mengibaratkan ide itu bagai Indomaret yang ada di mana-mana. Zaman sekarang itu kan Indomaret itu kan banyak ya Bu ya, supermarket itu banyak. Sama halnya seperti ide. Halo. Ya Bapak Ibu yang tolong itu pelantangnya di unmute ya, atau kalau tidak pada host untuk meng-unmute agar kegiatan ini bisa berjalan tanpa gangguan. Silakan dilanjutkan Ibu. Sudah. Jadi ide itu sebenarnya bagaikan Indomaret yang saya mengibaratnya seperti itu. Sebenarnya banyak berserakan di mana-mana. Tinggal bagaimana kita memungut ide yang berserakan itu menjadi sebuah karya tulis. Jadi silakan langsung dilihat-lihat, disimpan. Mohon maaf kepada Bapak Muhyiddin, tolong untuk di-unmute nggih. Atau kepada host Bu Ismi, tolong pelantangnya Pak Muhyiddin diberi tanda silang.
Hanya hasil PTS sudah saya bagi. Oke. Apakah dengan nilai itu? Senangkah dengan Oke. nilai itu? Bisa dilanjut, Ya. Ibu, monggo. Ya, oke. Jadi misalkan ide itu ada di sekeliling kita. Yang paling dekat dengan kita, misalkan kita seorang guru. Jadi sebenarnya mudah, ide itu bisa datang dari siswa, bisa datang dari wali murid, bisa datang dari teman, bisa datang dari atasan. Contohnya judul cerpen, salah satu judul di Bunda Tetaplah Tersenyum ini ada judul yang bunyi Kidung Rindu untuk Ayah. Nah, itu saya terinspirasi dari siswa saya. Saya melihat anak ini berbeda dari yang lain. Setiap pelajaran dimulai, dia selalu bersembunyi di bawah meja. Dia merasa seperti sedang ketakutan yang luar biasa. Nah, itu bisa dijadikan ide. Bukan berarti kita harus menceritakan seluruh kisahnya dalam cerita itu, tidak. Kita ambil idenya intinya saja, misalnya ini seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa kembangkan sesuai dengan kreativitas kita. Pokoknya intinya adalah membicarakan tentang seorang anak yang misalkan merasa ketakutan, misalkan anak yang pemurung atau dan lain sebagainya. Setelah itu kita kembangkan sendiri, kita tambahi konflik, kita tambahi tokoh-tokoh yang lain, boleh. Kemudian misalkan di sini ada judul juga di buku saya, di cerpen saya itu kembar tak selalu sama. Nah, itu saya terinspirasi dari siswa saya, itu kembar. Ya, kembar. Sekilas tidak ada perbedaan. Sekilas di sekolah itu baik-baik saja. Tapi ternyata setelah saya berdiskusi dengan orang tuanya, ternyata di rumah itu memiliki kebiasaan yang berbeda. Nah, di situ kan kita bisa terinspirasi dari situ. Kita bisa berdiskusi dengan wali murid, kita bisa melihat keseharian anak didik kita, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali. Dari wali murid juga ada. Bisa misalkan panjenengan melihat wali murid panjenengan yang yang baik-baik saja kalau bisa ya. Jangan yang cerewet-cerewet itu dijadikan sebuah cerita. Ya, yang baik-baik saja. Misalkan melihat wali murid yang gemar melakukan menggalang dana untuk kegiatan sosial. Nah, itu bisa Anda angkat jadi sebuah cerita. Ini dalam buku saya judulnya itu Kisah Keluarga Dermawan. Itu saya terinspirasi dari wali murid saya yang setiap bulan itu obrak-obrak wali murid yang lain untuk menggalang dana untuk diberikan kepada anak yatim piatu. Nah, itu luar biasa sekali dan saya terinspirasi untuk membuat sebuah karya tulis. Nah, kemudian ide itu ditangkap, bukan dicari, apalagi ditunggu. Nah, tipsnya adalah jadikan segala situasi dan suasana hati itu menjadi sebuah karya tulis. Banyak yang bilang, ayo nulis gitu. Enggak masih sibuk, masih banyak kerjaan, aku masih sedih, aku masih dan lain sebagainya. Sebenarnya segala situasi hati kita itu bisa menjadi sebuah karya tulis. Bahkan saat kita sedih pun, itu kita bisa membuat karya tulis. Apabila panjenengan tidak punya waktu untuk membuat cerpen, bisa membuat puisi ataupun quotes. Bahkan puisi itu atau quotes itu akan bisa muncul ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa tersakiti. Kalau saya lihat status di Facebook itu rata-rata curhat masalah hatinya itu dalam post panjang, lebar, gitu kan, seperti curhatnya itu di media sosial. Nah, itu bisa menjadi sarana kita untuk berkarya. Kita buat sebuah puisi atau quotes yang mewakili hati kita. Jadi tidak ada alasan situasi hati kita sedih tidak bisa membuat karya tulis. Saat bahagia pun, saat kecewa pun sebenarnya bisa menjadi sebuah karya tulis. Tinggal bagaimana kita mengemas karya tulis itu. Banyak macamnya kan, kalau misalkan enggak sempat buat cerpen, bisa buat puisi atau quote singkat gitu, kata-kata bijak seperti itu kita upload di media sosial.
kita upload di di status WhatsApp biasanya. Nah, itu untuk melatih kepercayaan diri kita. Dan jangan takut misalkan dikritik orang atau diberi masukan sama orang, kita terima. Ya, kita harus terbuka terhadap saran dan masukan untuk kemajuan karya tulis kita. Jadi seperti itu. Kemudian langkah mudah memunculkan ide. Jadi sebenarnya ide itu muncul dari kegelisahan. Jadi setelah saya menulis beberapa buku itu ternyata intinya kita muncul dari kegelisahan. Karena karya tulis itu harus ada konflik yang bisa membuat pembaca itu ikut merasakan apa yang kita tulis di situ. Ya, ide dapat muncul karena digali oleh kita. Penggalan pertama adalah mulailah dari kegelisahan. Contoh Laskar Pelangi ya kan. Laskar Pelangi itu lahir dari buah kegelisahan Andrea Hirata yang sangat mengagumi Bu Muslimah tetapi belum mampu memberikan apapun saat Bu Muslimah sakit. Nah, berarti kan Andrea Hirata ini mengalami kegelisahan gitu. Dan akhirnya dia terinspirasi untuk membuat karya tulis. Begitu juga dengan karya Kredo Untuk Cinta ini. Kredo Untuk Cinta ini lahir dari kegelisahan karena saya mendengar curhatan teman, kegelisahan seorang teman, kegelisahan terhadap masa lalunya yang hadir dalam rumah tangganya. Nah, sehingga dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan rumah tangganya. Jadi itu terinspirasi. Dengan Bunda Tetapa Tersenyum ini lahir dari kegelisahan saya ketika saya melihat siswa-siswi saya yang mengalami permasalahan dalam pembelajaran atau di keluarganya dengan orang tuanya, jadi seperti itu. Nah, kemudian buku Ramadanan Syahdu ini juga lahir dari kegelisahan. Kegelisahan apa? Karena saya melihat ketika siswa-siswa yang sudah kelas 4 SD itu masih belum bisa mengaji, masih belum bisa doa-doa sholat, itu saya merasa gimana gitu, saya merasa khawatir, merasa gelisah. Akhirnya saya tuangkan dalam buku Ramadanan Syahdu dengan harapan siapapun yang membaca buku ini akan termotivasi untuk untuk sholat, untuk mengaji. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari kegelisahan, berapa jenengan punya gelisah terhadap siswanya seperti ini, bisa dijadikan ide cerita. Jenengan bisa melakukan diskusi dengan orang tua, dengan orang-orang sekitar yang bisa menunjang karya tulis jenengan. Jadi seperti itu. Nah, biasanya untuk setelah saya menemukan ide, saya membuat pohon ide. Apa sih pohon ide itu? Pohon ide adalah pengembangan suatu ide menjadi bercabang-cabang. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya ide. Seperti yang saya bilang tadi, ada anak laki-laki pemurung. Nah, saya harus menentukan anak laki-laki pemurung seperti apa yang akan saya ceritakan. Nah, ini bisa panjenengan kembangkan. Bisa dimakan menjadi anak laki-laki pemurung karena ditinggal orang tuanya, meninggal, mungkin bisa jadi cerita. Mungkin anak laki-laki pemurung yang nantinya itu meraih kesuksesan juga bisa. Kemudian kisah persahabatan seorang anak pemurung juga bisa. Jadi satu ide, panjenengan bisa membuat beberapa judul cerpen. Atau mungkin panjenengan bisa memilih salah satu dari ide-ide itu, misalkan untuk digunakan ikut lomba atau apapun gitu. Jadi bisa mengembangkan ide menjadi beberapa ide. Kemudian setelah panjenengan menemukan idenya, nah sekarang kita membuat premis. Apa sih premis itu? Sederhananya, premis itu adalah benang merah sebuah cerita atau pondasi cerita yang fungsinya supaya penulis itu tidak tersesat dan belambiar kemana-mana saat menyelam cerita. Seperti kayak cerita sinetron itu kan, per episode nggak habis-habis. Nah, kalau karya tulis kita tidak
tidak kemana-mana, jadi fokus pada fondasi ceritanya. Nah, unsur-unsur premis itu antara lain karakteristik tokoh. Jadi tentunya harus ada tokoh dulu. Panjenengan buat catatan, ya, oret-oretan gitu. Kalau bisa buat sediakan satu buku khusus gitu ya untuk mencatat setiap kali ide yang muncul. Karena pengalaman saya kalau ide itu muncul tiba-tiba, tapi tidak kita tulis. Kita diajak ngobrol teman, 1 jam 2 jam udah hilang. Tadi apa ya idenya? Nah, agar tidak sayang ide itu muncul secara tiba-tiba, tidak hilang begitu saja, panjenengan segera catat, boleh langsung dicatat di notes di di HP itu boleh. Misalkan mau buat cerita tentang tokohnya ini. Seperti itu. Jadi jenengan harus tentukan tokohnya. Misalkan tokohnya Andi, itu karakternya apa? Misalkan dari rambutnya, warna kulitnya, tinggi badannya, panjangan juga harus ceritakan detail. Kemudian, nah ini termasuk karakteristik tokoh, sifatnya bagaimana. Kemudian ada kejadian awal yang membuat tokoh bergerak menjalankan cerita. Kemudian tujuan tokoh dan resolusi. Nah, di sini ada contohnya. Panjenengan bisa membaca terlebih dahulu. Contoh premis yang saya buat ini premis saya buat ketika saya mengikuti pelatihan menulis 2 bulan yang lalu. Ada judul cerpen Hikmah Ketika Padi Kian Menguning. Nah, dalam premis ini sudah terlihat tokohnya. Ya, ada tokohnya siapa? Ada Pak Tan, ada Bu Farida, dan ada Agung. Kemudian dalam premis ini sudah terlihat juga karakteristiknya, karakteristik sifatnya di sini. Pak Tan dan Bu Farida itu orangnya penyabar, ya, sosok pekerja keras, jujur, dan tanggung jawab. Ini sudah terlihat. Kemudian terjadinya awal yang membuat tokoh bergerak menjalankan cerita, itu sudah terlihat. Apa? Di sini Pak Tan ini menanggung kesedihan karena ulah putra sematawayangnya. Jadi inilah awalnya cerita ini berjalan karena kegelisahan Pak Tan terhadap putra sematawayangnya. Nah, tujuan tokoh ini adalah agar anaknya ini jadi sadar akan kesalahannya. Nah, kemudian resolusinya atau kondisi akhir tokoh di sini sudah dijelaskan. Kondisi akhirnya adalah Agung ini akhirnya sadar. Jadi ini premis ini sudah mencakup 4 unsur premis. Jadi panjangan kalau mau membuat cerita di oret-oretan gitu, misalkan ada seorang anak bernama ini, sifatnya bagaimana, kalau perlu karakteristik fisiknya seperti apa, terus anak ini kenapa, nah kemudian tujuan tokohnya ini apa, terus di akhir apakah anak ini mencapai tujuannya enggak. Jadi tujuan premis seperti itu agar panjenengan punya arah dalam menulis. Jadi seperti itu. Kemudian, nah setelah panjenengan membuat premis, panjenengan pastinya kan mau membuat cerita. Sudah masuk ke, panjenengan sudah buka laptop, panjenengan sudah mau menulis. Nah, di sini saya coba memberikan tipsnya untuk opening. Opening itu apa ya? Paragraf pertama. Jadi hindari opening serangan cuaca. Bukan berarti tidak boleh, tetapi kalau bisa jangan ya, karena ini sudah umum. Ya, contoh paragraf awal terlalu panjang memuji keindahan langit, memuja senja, petir, badai, dan lain-lain. Misalkan langit menggulung-gulung, misalkan hujan lebat, dan sebagainya itu sudah umum. Kalau bisa agar menarik, hindari opening yang serangan cuaca. Nah, buatlah opening yang langsung masuk ke dialog konflik. Misalkan panjenengan di awal kalimat di paragraf pertama, panjenengan langsung menulis, ini contoh, hei jangan lari, kejar seorang wanita bersanggul besar. Nah, pembaca akan penasaran, siapa yang dikejar wanita itu, dan siapa wanita bersanggul besar itu. Nah, jadi opening ini
fungsinya adalah menarik pembaca untuk melanjutkan membaca cerita panjenengan. Kalau awalnya aja panjenengan membuat openingnya kurang menarik, jadi pembaca itu kok datar-datar saja. Assalamualaikum. Gitu. Ya. Yeah. Mbak Rini. Jadi seperti itu. Nah, nah, jadi seperti itu. Jadi usahakan hindari opening serangan cuaca, kemudian bisa langsung masuk ke dialog. Misalkan seperti yang saya contohkan itu. Jadi pembaca jadi penasaran, oh siapa sih yang dikejar itu? Siapa wanita yang bersanggul besar itu? Itu. Masuk narasi, bisa langsung masuk narasi yang bikin penasaran pembaca. Contohnya, sosok pria tua bertubuh hanya kulit dan tulang, setiap sore tak pernah absen duduk di halte tua. Seolah ia menunggu seseorang yang datang, tapi aku tak pernah tahu siapa yang ia tunggu. Nah, dari awal aja pembaca sudah penasaran, siapa ya pria tua itu, dan siapa yang ditunggunya, siapa yang duduk di halte itu. Jadi membuat orang penasaran. Jadi biar tidak monoton dan tidak datar-datar saja. Jadi karena opening itu penting sekali, menentukan pembaca itu akan melanjutkan cerita, melanjutkan membaca cerita kita atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, paragrafnya yang singkat, padat, dan berisi. Jadi hindari menggunakan kalimat-kalimat yang tidak efektif, ya, karena nanti akan membuat pembaca akan kebingungan. Kemudian mengenali macam-macam konflik. Jadi setelah panjenengan sudah membuat opening yang menarik, nah, hal yang penting dalam sebuah cerita adalah konflik. Jadi konflik itu harus disajikan dengan bahasa yang mengalir juga, biar yang membaca itu ikut merasakan apa yang dirasakan tokohnya. Misalkan sedih gitu, pembaca bisa menangis. Apabila dalam cerita itu konfliknya itu si tokohnya itu marah, si pembaca juga ikut merasa gemes gitu. Jadi karya tulis yang sukses adalah karya tulis yang bisa membawa pembacanya masuk ke dalam cerita kita. Ada macam-macam konflik. Menurut Aristoteles, dalam fiksi akan selalu ada 6 jenis konflik. Yang pertama itu konflik manusia dengan manusia. Ini yang sudah banyak ya, sesama manusia saling bermusuhan. Kemudian manusia dengan masyarakat, misalkan seorang ulama ataupun tokoh masyarakat, misalkan berseteru dengan warga masyarakat, misalkan contoh seperti itu. Kemudian manusia dengan dewa, atau Tuhan, atau makhluk yang lebih kuat atau magis. Misalkan seseorang yang merasa kecewa karena dia tak kunjung mendapatkan rezeki yang berlimpah, misalkan dia tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan sehingga dia marah dengan Tuhannya, dia kecewa dengan Tuhannya, itu bisa dijadikan konflik juga. Kemudian manusia dengan dirinya sendiri, yaitu konflik batin. Misalkan ada uang jatuh di jalan, gitu. Ambil enggak ya? Kalau ambil nanti dosa, kalau enggak diambil nanti eman-eman, gitu kan. Berarti itu tokohnya itu menunjukkan dia perang melawan batinnya sendiri. Yaitu yang dimaksud dengan manusia dengan dirinya sendiri. Kemudian manusia dengan alam, dengan lingkungan. Misalkan pada saat terjadinya gunung meletus, seseorang melawan penyakit karena asap dari gunung meletus itu atau apa, pokoknya yang berhubungan dengan alam itu bisa kita jadikan konflik. Kemudian manusia dengan mesin dan teknologi. Ya, misalkan seseorang yang berusaha membuat mesin apa gitu ya, mesin menggandakan manusia atau apa, dia melewati segala ujian dan lain sebagainya, melewati segala rintangan untuk bisa mencapai tujuannya itu. Nah, itu bisa dijadikan konflik. Tapi rata-rata yang paling mudah adalah manusia dengan manusia, itu yang paling umum. Apabila seorang penulis yang bisa membuat konflik dengan alam, dengan mesin itu saya salut sekali, karena
Saya belum pernah membuat konflik antara manusia dengan selain manusia. Selama ini antara manusia dengan manusia. Kemudian membuat konflik. Nah, kita bisa berlatih membuat konflik sederhana dengan melihat sekitar Anda, membaca koran atau melihat berita. Jangan lupa untuk memberi tekanan pada konflik cerita. Tekanan pada konflik cerita ditujukan pada karakter yang mendapati masalahnya bertambah banyak atau membesar. Jadi apabila panjenengan sudah membuat konflik, nah, buatlah konflik itu lebih tertekan lagi. Misalkan tokoh utamanya lebih tertekan lagi sampai benar-benar tertekan dan bisa membuat panjenengan itu merasa iba dengan tokoh itu. Nah, itu berarti berhasil. Misalkan dari tokoh cerita Pak Tan tadi, yang Pak Tani karena anaknya melakukan tindakan kriminal, itu sudah bagus. Panjenengan bisa memasukkan lagi konflik. Misalkan si Agung ini berani misalkan menghajar orang tuanya dan lain sebagainya, hanya dia penjara dan lain sebagainya. Pokoknya panjenengan buat sedramatis mungkin, tapi dengan teknik bercerita yang bagus. Ide yang hebat tidak disertai dengan teknik bercerita, maka pesan cerita itu tidak sampai ke pembaca. Tetapi ide yang besar harus diiringi dengan teknik bercerita yang bagus, biar bahasanya mengalir dan pembaca itu bisa benar-benar merasakan. Gitu. Jadi kalau panjenengan membaca buku, tokohnya sedih, panjenengan ikut merasa sedih, panjenengan ikut merasakan apa yang dialami tokoh, berarti buku itu berhasil membuat Anda masuk ke dalam cerita itu. Nah, tekniknya itu ada yang namanya showing and telling, ya. Kalau showing itu memperlihatkan, kalau telling itu memberitahu. Bukan berarti keduanya tidak digunakan, keduanya digunakan, tapi seorang penulis yang baik itu lebih banyak menggunakan showing daripada telling. Bedanya adalah kalau showing memperlihatkan, misalkan seorang pengarang ingin menceritakan tokohnya itu sedang jatuh cinta, misalkan seperti itu. Kalau tellingnya kan gini, gadis itu sedang jatuh cinta, itu tellingnya. Tapi kalau showingnya, misalkan Diwa menjadi seperti ini, gadis itu terpaku, tatapannya nanar, mulutnya terkunci, hanya detak jantungnya yang berdetak kencang seperti biasanya. Tubuhnya bergetar, hanya menatap penuh kekaguman terhadap pemuda yang ada di depannya. Nah, bandingkan dengan kata-kata gadis itu jatuh cinta dengan uraian yang seperti itu tadi. Yang akan lebih mengena adalah yang pada showingnya itu tadi. Jadi panjenengan menguraikan, itu memperlihatkan betul-betul. Sehingga pembaca itu mempunyai gambaran visual tentang tokoh yang panjenengan ceritakan. Jadi seperti hidup. Sekarang marah, itu jangan Pak Tan marah, bukan. Tapi misalkan seperti ini. Pak Tan mulai menggenggam tangannya. Wajahnya mulai memerah. Tatapan matanya penuh kebencian. Ia seolah ingin menelan mentah-mentah seseorang yang ada di depannya. Akan lebih terlihat dramatis nih kan. Ya bukan lebay, tapi dengan cara seperti itu bisa membuat pembaca itu masuk ke dalam cerita itu. Jadi seperti itu untuk membuat cerita. Jadi ide yang besar harus diiringi dengan teknik bercerita yang bagus agar cerita kita bisa membuat orang lain terbawa ke dalam cerita. Tuh. Kemudian teknik membuat ending. Nah, setelah panjenengan membuat openingnya sudah bagus, konfliknya sudah masuk, sudah bagus. Nah, endingnya itu juga harus diperhatikan juga. Secara garis besar, ending dalam fiksi ini dirangkum menjadi 3, yaitu open ending, atau ending terbuka, atau ending menggantung. Saya pernah baca buku itu cerpen ya. Jadi akhirnya itu kayak nggak jelas gitu, nggak jelas ini sebenarnya gimana gitu. Misalkan ada seorang gadis yang disakiti kekasihnya, misalkan seperti itu. Dia berusaha di dalam cerita itu dari konfliknya itu dia berusaha melawan batinnya untuk bisa melupakan.
Nah, pada saat di ending itu hanya tertulis seperti ini, gadis itu mematung, tidak bisa berkata apa-apa, memandang orang yang pernah dicintainya, dia hanya merasakan degup jantungnya yang begitu terasa. Sudah selesai. Nah, apa seperti itu boleh? Boleh. Jadi dari kalimat terakhir itu pembaca bisa menyimpulkan sendiri apakah akhirnya si gadis ini berhasil melupakan kekasihnya atau gadis ini malah kembali ada perasaan kepada mantannya itu tadi. Jadi seperti itu. Jadi ternyata boleh seperti itu. Mungkin si pencerita ini membuat cerita bersambung, mungkin ada kelanjutannya di buku jilid berapa mungkin seperti itu. Jadi boleh. Kemudian ending tertutup dan ending normal ini sangat umum sekali. Biasanya pembaca itu lebih puas jika membaca cerita yang memiliki akhir yang jelas. Terutama yang akhirnya bahagia. Itu pembaca lebih suka. Jadi pembaca bisa tahu, oh akhirnya dari sekian perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Jadi seperti itu. Ini normal. Kemudian twist ending atau mengejutkan. Nah, twist adalah elemen cerita yang membuat pembaca bakalan tepuk jidat di akhir. Biasanya bisa merupakan fakta yang diputarbalikkan. Pokoknya sesuatu yang tidak disangka-sangka oleh pembaca. Misalkan si penulis ini menceritakan tentang seorang pemuda yang dia bergaya hidup mewah. Tapi dia mempunyai karakter yang suka menghina orang lain, suka merendahkan orang lain. Dia kok seperti orang songong gitu ya. Dia banyak orang nggak suka sama dia. Tapi di ending cerita ternyata hartanya itu hanya milik majikannya atau hanya pinjaman saja, atau mungkin menceritakan seorang tokoh yang punya kekayaan segala macam. Tapi di ending ceritanya ternyata apa yang dia punya itu hanya mimpi. Nah, berarti kan si pembaca itu alah ternyata mek ngipi. Nah, itu yang dimaksud dengan ending yang mengejutkan. Jadi yang tidak disangka akan tertawa dan tepuk jidat, wala tibake koyok ngene ta, tibanya nggak sesuai dengan ekspektasinya ketika membaca dari awal hingga pertengahan. Ternyata di akhir itu di luar ekspektasi pembaca. Jadi seperti itu. Nah, beberapa hal yang perlu diingat, yaitu menulis jangan sambil mengedit, karena membuat tulisan itu tidak akan selesai. Jadi pada saat menulis, panjenengan berperanlah sebagai penulis, jangan sebagai editor. Jadi menulis ya menulis aja, panjenengan sudah ketik aja di situ. Nah, menulis awal tidak langsung rapi ya, semua butuh proses. Nah, baru setelah panjenengan selesai menulis, panjenengan bisa mengedit tulisan itu. Dan awalilah menulis itu dengan membaca. Kalau saya biasanya membaca dulu, setelah itu menulis, setelah menulis membaca lagi, menulis lagi. Tujuannya adalah biar tidak jenuh, biar merefresh otak gitu ya. Setelah membuat satu cerpen, kayaknya untuk membuat cerpen lagi biasanya kita jenuh ya, kita baca saja, baca bebas aja, nonton TV, lihat musik, ya. Mendengarkan musik. Jadi seperti itu untuk merefresh otak kita. Nanti siapa tahu dari mendengarkan musik, dari membaca kita bisa mendapatkan inspirasi. Ya. Tidak ada penulis awal yang langsung rapi ya, sama kayak saya dulu. Awal menulis Pak Dede sampai Bu, ini masih salah, tanda bacanya ini masih salah, ini kata sapanya masih salah, banyak yang salah. Nah, enggak masalah, karena dari kesalahan itu kita bisa belajar. Untung saja Pak Dede sabar ya, sabar Bu, ini kok masih salah lagi, ini kok masih salah lagi ya. Yaitu karena memang sudah usia segini nih, diwarai pisan pindo kadang orang mudeng gitu kan, butuh berkali-kali, butuh banyak latihan. Jadi seperti itu. Kemudian edit tulisan setelah selesai agar terlihat rapi dan nantinya enak dibaca. Kalau bisa, kita bisa menjadi self editor, dalam artian memang
di penerbit itu ada yang bertugas untuk mengedit tulisan kita. Kesalahan, tipu, dan itu memang ada. Tapi alangkah baiknya kita bisa menjadi self-editor atau mengedit karya tulis kita sendiri. Tujuannya apa? Kita bisa belajar. Kita belajarnya memang dari menulis itu. Kalau kita pasrah langsung sama penerbit, maka kita tidak akan bisa memperbaiki tulisan kita. Mulai dari ternyata menulis itu detail, kesalahan ejaan, kesalahan tulisan, kesalahan tanda baca, kesalahan huruf kapital. Nah, itu juga akan menjadi sorotan. Kalau mengikuti pelatihan, biasanya yang lebih banyak disoroti itu kerapian. Maksud dari kerapian itu adalah, yaitu tadi kurang, terlihat I-nya kurang. Nah, itu akan menjadi sorotan, tetap akan menjadi koreksi bagi para editor. Itu. Kemudian yang terakhir, ikatlah ilmu dengan pena. Nah, ini saya kesalahan tulis juga ini. Ikatlah ilmu dengan kurang A-nya, ya kan? Mohon maaf ini ya. Ikatlah ilmu dengan pena, terus berkarya dan berinovasi tiada henti. Jadi kita sebagai seorang guru, kita harus berusaha untuk menjadi guru yang bisa motivasi dan menginspirasi, tapi doa yang tulus di yang kita sebarluaskan. Insya Allah saya yakin itu bukan materi yang menjadi tujuan utama, tetapi untuk perbaikan diri kita dan untuk orang lain juga. Sebelum saya tutup ini ada manfaat lebih ketika saya menulis. Awal saya menulis itu memang tujuannya adalah berkarya. Saya ingin mengabadikan pengalaman saya, mengabadikan apa yang saya dengar menjadi sebuah karya tulis. Dan ternyata karya tulis ini bermanfaat sekali untuk naik tingkat bagi yang PNS, Bapak Ibu. Jadi untuk naik tingkat ini bisa diperhitungkan ini angka kreditnya 4 ya Pak Dede ya. Insya Allah untuk 10 cerpen, 10 cerpen, satu buku isi 10 judul cerpen, insya Allah 4 nih. Kalau novel, 2 novel angka kreditnya 4. Kalau nggak salah seperti itu, mohon koreksi nanti Pak Dede. Panjenengan kalau membuat karya tulis dikumpulkan nanti kalau ada lomba guru prestasi ini sangat bermanfaat besar. Pengalaman saya mengikuti lomba guru prestasi, portofolio hasil karya ini memiliki poin yang besar. Jadi karya tulis ini bisa menunjang karir panjenengan, Dan alhamdulillah dengan sesuatu yang tidak saya sangka sebelumnya, tidak terpikirkan sebelumnya dari karya tulis ini, alhamdulillah dilancarkan naik tingkatnya dan dilancarkan proses mengikuti lombanya dan alhamdulillah memperoleh keberhasilan dari karya tulis ini. Jadi tetap semangat untuk Bapak Ibu guru semua. Monggo apabila ingin sharing, bisa main ke Gedongan 1. Ya. Oh ya, saya terima kasih untuk Mbak Nurul Mahfira ini ya. Karena jadi pembaca pertama saya. Iya, karena setiap kali saya nggak pede. Saya Gunung Gedangan 1, punya teman. Setiap saya selesai nulis, Mbak iki wocon, Mbak gitu. Wah, ini tolong dibaca. Jadi kalau kalau kita masih kurang pede dengan tulisan kita sebelum diserahkan ke penerbit, kita bisa meminta tolong salah satu teman untuk membaca karya kita. Apakah karya kita sudah mengena, apakah sudah bisa masuk ke pembaca bisa masuk ke ceritanya, bisa membuat seperti itu. Terima kasih untuk semuanya, untuk Pak Dede, untuk teman-teman, untuk Mbak Nurul Mahfira ya sudah membantu. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih untuk semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Pak Dede. Monggo Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ina yang sudah memberikan materi sangat panjang lebar sekali. Ya, sampai-sampai tadi banyak chat yang masuk juga, komentar-komentarnya juga banyak yang lumayan bagus. Dan dari beberapa chat tadi ada yang ingin bertanya ya. Di antaranya adalah
Bisa dicek di chatnya, Ibu Ina, monggo. Inje, sebentar nih. Chat Inje. Itu mungkin kita lihat dari yang paling atas ya. Nah ini tadi jenengan mengatakan bahwasannya novel Kredo untuk Cinta itu diangkat dari kisah seorang teman yang jenengan angkat ke dalam novel ya. Terus di sini ada sebuah pernyataan bahwa hati-hati kalau curhat kepada seorang penulis karena nanti tulisannya bisa dijadikan novel. Nah, ini kemudian di sini juga banyak komentarnya. Dan juga kalau misalkan mau membuka sebuah mau mengangkat sebuah cerita dari curhatan teman, dari pengalaman, dari cerita orang lain, itu juga harus berhati-hati karena siapa tahu kita malah jadi nanti menyebarkan aib orang lain. Ya makanya dalam penulisan cerpen juga harus kreatif. Misalkan kalau mau mengangkat cerita orang ya jangan namanya sama, kejadiannya sama, tempatnya sama, ciri fisiknya sama. Lah nanti orang yang dimaksud malah bisa ngelabrak nanti. Wah ini ngapa maksudnya tulis saya kok ceritakan ini. Ataupun misalkan kita mau cerita tentang keadaan diri sendiri. Bahkan saya pernah menerima sebuah cerpen yang ditulis oleh seorang ibu guru ya. Kemudian dia di situ menceritakan keadaan yang sangat nelangsa lah. Ada yang dianiaya suami lah, ditinggal. Ya pokoknya yang cerita-cerita seperti itu. Lah kemudian saya tanya, Bu, karena di situ dalam cerpennya itu menggunakan tokoh aku, saya bertanya, Bu ini cerita siapa? Terus dia bilang, oh Pak itu cerita pengalaman saya. Astagfirullah. Ya kalau bisa kalau misalkan cerita seperti itu ya jangan sampai kita itu membuka aib sendiri gitu malah ya. Jadi ya hati-hati ketika kita bercerita mengangkat kejadian dari kisah nyata. Kita harus pandai-pandai memainkan karakter ya, tokoh, tempat dan sebagainya juga harus perlu kita perhatikan. Kemudian di sini ada yang bertanya lagi tadi, tolong bagaimana cara Halo. Ya, halo. Ya, silakan Ibu Ina. Karena memang cerita fiksi adalah cerita hayalan, karena memang intinya adalah hayalan. Jadi penulis itu biasanya mengambil sedikit ide, sedikit dari pengalaman itu, sedikit saja untuk dikembangkan. Apabila kita menuliskan sebuah karya yang sama persis seperti pengalaman itu namanya bukan cerita fiksi lagi, tapi itu namanya cerita non-fiksi yang namanya memoir. Jadi memoir itu adalah cerita yang memang betul-betul nyata yang dialami oleh seseorang. Jadi yang dimaksudkan cerita fiksi itu adalah memang kita berkreasi gitu, kita mengambil sedikit pengalaman seorang untuk dijadikan motivasi. Setelah itu kita kembangkan, kita tambahin konflik yang nggak sesuai dengan itu ya memang seperti itulah cerita fiksi. Kalau sesuai dengan ceritanya ya itu namanya bukan cerita fiksi, tapi itu cerita non fiksi. Nah, yang pastinya penulis itu tidak akan membuka ini siapa karena hanya sedikit dari pengalaman seorang itu yang akan jadikan pemantik ide. Jadi seperti itu. Dan penulis itu biasanya mengambil idenya itu, saya biasanya di media sosial di Facebook itu ada yang curhat gini. Wah ini bisa nih jadikan ide. Kan merekanya nggak langsung cerita kepada kita. Merekanya cerita ke media sosial, tapi kita bisa mengambil curhatan orang itu untuk kita jadikan ide. Jadi seperti itu, nggak harus ngobrol dengan orang, didekati, apen-apen SKSD, terus kita cari permasalahannya dia untuk dijadikan ide. Nggak harus seperti itu. Memang bisa seperti itu, tapi banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus kita kenal orangnya, tanpa harus kita mengorek-orek lebih, sebenarnya kepo, takut-takut, nah terus nanti wah ini penulis ini khawatir. Jadi enggak seperti itu. Banyak media yang banyak hal yang bisa kita jadikan itu. Contohnya misalkan di pasar lah, di pasar ada orang tengkar gitu, rebutan apa gini lah. Secara kita kan nggak tanya langsung, tapi kita melihat, kita mendengar dari orang sini. Nah itu bisa kita jadikan ide kan, jadi seperti itu. Nah situ Pak Dede. Kemudian di sini apa ya?
Ngelambiar itu saudaranya Ambyar. Waduh. Wah, suaranya nggak jelas. Iya, nggak jelas sama tadi deh. Maaf, bisa di-share untuk materinya? Boleh, nanti di-share. Mohon dijelaskan kembali tips membuat opening yang menarik. Jadi opening yang menarik itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa langsung ke dialog. Oke, bisa langsung ke dialog. Ya memang untuk mengetahui gimana, memang banyak membaca. Panjenengan coba membeli buku karya penulis-penulis yang seperti kayak Mbak Asma Nadia, Hirata, bagaimana cara membuat opening yang bagus yang diawali dengan dialog, kemudian bisa dengan menggunakan langsung ke narasi, jadi yang membuat orang membuat pembaca itu penasaran, jadi seperti itu. Jadi dihindari menggunakan menuliskan keadaan cuaca, menuliskan apa gitu, dihindarkan, itu sudah umum. Okay. Sudah, Pak Dede, apalagi? Ya, terima kasih. Pak Dede barangkali ada ya, enggak. Ini tadi penjelasannya sudah sangat jelas ya. Ini mungkin tadi jenengan mengatakan bahwa akan memberikan 3 buku nggih, sebagai giveaway kepada 3 orang peserta yang terinteraktif lah. Nah, caranya adalah seperti ini, silakan Bapak Ibu peserta yang hadir di kegiatan ini untuk membuat sebuah konflik cerita. Kemudian bagaimana menyelesaikannya. Nanti Bapak Ibu silakan untuk menyampaikan itu. Saya kasih waktu 5 menit ya, nanti Bapak Ibu bersuara di kegiatan ini. Monggo. Sambil Bapak Ibu mulai menulis membuat konflik cerita dan bagaimana endingnya ya. Nanti konflik cerita dan endingnya disampaikan melalui aplikasi ini ya, disampaikan secara berbicara langsung, bukan membuat tulisan ya. Itu tantangannya. Kemudian bisa raise hand yang sudah siap bisa raise hand. Ya, sebelumnya saya ingin memberikan informasi bahwasannya komunitas guru SD menulis ini sedang mengumpulkan tulisan dari cerpen anak ya. Silakan, jadi misalkan Bapak Ibu punya sebuah cerpen anak, silakan dikirimkan kepada saya melalui email ya. Silakan japri saya, nanti saya kasihkan ngirimnya kemana. Kemudian juga kepada Bapak Ibu yang ingin latihan menulis cerpen, untuk menulis cerpen, silakan. Kalau tadi itu cerpennya untuk anak-anak, kalau ini cerpennya untuk bacaan umum atau mungkin cerpen yang skup pembacanya lebih luas. Ya, silakan nanti Bapak Ibu juga bisa menulis, kemudian nanti mengirimkannya kepada saya. Nanti kalau misalkan dalam satu buku itu ada 20 orang penulis, ada 20 kontributor, nanti bukunya akan kita terbitkan secara gratis, dan apabila Bapak Ibu ingin memiliki buku cetaknya, bisa membeli buku cetaknya. Itu. Jadi saya membuka 2 buah buku cerita, ya. Yang pertama adalah kumpulan cerpen untuk anak, ya. Yang kedua adalah kumpulan cerpen untuk bacaan yang lebih luas, ya. Itu tantangan informasi dari saya. Ya, sudah beberapa menit ini ada siapa yang sudah siap untuk menjawab tantangan tadi, dapat giveaway 3 buah buku dari Bu Ina. Monggo. Kepada host mungkin bisa dibantu. Ada tantangan untuk membuat premis ya, membuat konflik. Ya, ini jadi ada 3 buku masing-masing untuk tiga peserta. Nanti peserta yang pertama berhasil bisa memilih mana nanti ya. Bisa saya kirim. Rumah panjenengan di mana? Saya kirim. Yeah. Bisa mengetikkan di chat. Saya sudah siap, nanti kita bantu untuk membuka pembicaraannya di sini. Silakan untuk di kolom chat ini untuk menulis saya siap gitu. Terus nanti kalau Bapak sudah menyampaikan tantangan tadi, kemudian menurut Bu Ina bagus, nanti dapat hadiah buku dari Bu Ina. Monggo. Yo, Bapak Ibu dari Purworejo jangan mau kalah yang sama yang dari Mojokerto. Jangan khawatir, nanti bukunya dikirim Bu lewat pos Bu. Bapak Ibu monggo.
Oh, siap Pak Dede. Ya. Ada belum? Apa masih berpikir? Ya, kami ulangi, tantangannya itu siapa yang akan menyampaikan mengenai konflik ceritanya apa, kemudian penyelesaian endingnya seperti apa. Ibaratnya gambaran garis besar nanti cerpen yang akan dibuat. Nanti untuk yang peserta terinteraktif akan mendapat hadiah dari Bu Ina. Monggo. Tuliskan di chat, ya saya siap, nanti kita bantu. Saya coba. Saya mau mencoba. Ya. Dari siapa, di Iya, mana? dari Mbak Nurul Mafira, silakan. Ini Bu Nurul dari. Ini terserah ya genrenya, anak-anak, remaja. Ya, boleh, boleh. Oh, terserah. Ini saya mau mencoba. Ya boleh, bebas. Apa cerpen anak, coba. Mau nyoba, ini pertama kali, mohon koreksinya. Mungkin ada seorang anak, utamanya ada seorang anak yang merasa kesepian sehingga menginginkan mempunyai binatang peliharaan, ingin punya binatang peliharaan, tetapi ditentang oleh orang tuanya karena merasa anak itu belum bisa bertanggung jawab. Misalnya di rumah itu tidak pernah terlihat menyiram tanaman atau apa yang sekiranya menunjukkan bahwa dia bisa bertanggung jawab. Terus suatu ketika anak itu menemukan seekor kucing yang terluka di selokan. Mengeong-ngeong, anak kucing diselamatkan ke rumah, disembunyikan, akhirnya ketahuan orang tua. Setelah endingnya ya, langsung endingnya saja. Kemudian akhirnya orang tuanya itu memberikan tantangan atau kesempatan, yaitu 1 bulan ini boleh merawat kucing itu. Kalau sekiranya dia bisa bertanggung jawab, bisa seterusnya merawatnya. Kalau tidak, terus ya tidak boleh. Nah, mungkin itu saja intinya. Oke. Jadi Ya, akhirnya memang koreksinya itu diberikan kesempatan itu. Jadi belum tentu akhirnya itu boleh apa enggak itu. Kesempatan 1 bulan itu. Oh iya, iya. Bagus untuk Bu Niro. Berarti ini endingnya ini menggantung ya? Iya, menggantung. Kurang cocok ya? Masih menggantung. Enggak apa-apa, tapi mungkin terserah panjenengan, mungkin panjenengan mau buat cerita bersambung atau apa. Tapi paling tidak meskipun menggantung, panjenengan bisa membuat kode-kode atau sinyal-sinyal sehingga pembaca ini bisa menyimpulkan gitu. Jadi tidak mentah gitu, meskipun menggantung tetapi pembaca itu nantinya bisa menyimpulkan, oh apakah ini akhirnya itu bisa boleh memelihara atau tidak. Mungkin jadi di ending itu mungkin anaknya berjanji dalam hati, saya akan merawat sepenuh hati. Jadi kayak endingnya itu janji anaknya di dalam hati, saya pasti akan bisa merawat sepenuh hati gitu. Oh ya, berarti kan pembaca bisa menyimpulkan bahwa si anak ini akan benar-benar punya janji, punya usaha untuk itu. Ya bagus sekali. Dari itu tadi tokohnya sudah, karakteristiknya sudah ya. Tadi anaknya itu kurang bertanggung jawab, tapi sebenarnya dia punya jiwa sosial ya, punya jiwa sosial ya. Intinya anaknya itu Kemudian kesepian. kejadian awalnya. Iya.
Nggih, kesepian. Kemudian kejadian awal yang membuat tokoh bergerak menjalankan cerita itu sudah masuk, yaitu tadi karena dianya kesepian itu tadi, Ya. itu masuk dalam kejadian awal. Tujuannya itu sudah masuk, tadi tujuannya dia ingin punya hewan peliharaan, dan endingnya tadi ada janji dari si tokoh untuk apa ya, untuk bisa merawat. Ya, Iya, bagus. Untuk Bu Nurul Mahfira, bagus, tepuk tangan sekali, hebat. Silakan dipilih dulu mana. Dipilih dulu yang mana ini? Yang mana? Itu yang sama dan itu yang belum punya, yang itu punya 2. Oh, sudah punya ya? Iya. Iya, ya ini buat Nurul Mahfira. Iya, Selamat iya. kepada Bu Nurul Mahfira sudah dapat sebuah buku dari Bu Ina. Berarti Makasih. masih ada 2 bukunya Bu ya yang mau dibagikan ya. Ya silakan kepada Bapak Ibu yang lain Masih ada dulu. yang ingin menyampaikan garis besar ceritanya seperti apa, konfliknya apa, terus endingnya bagaimana. Silakan untuk menyampaikan di sini, nanti akan mendapat hadiah sebuah buku. Monggo, siapa lagi? Ada? Monggo. Atau kalau enggak nanti bukunya buat saya aja ya Bu ya. Monggo, Bapak. Oh, boleh. Pak Dede buat dulu juga kalau gitu. Dan nanti tadi dari Bu Nurul tadi itu ceritanya bisa masuk ke kumpulan cerpen untuk anak ya. Nanti silakan dikirim kepada saya cerpennya. Iya, itu Pak Bu Nurul itu itu nanti saya masukkan ke grup menulis itu tidak mau Pak dulu Pak. Kasih, Itu Miss. alasannya banyak Biar. itu. Ya kepada Bapak Ibu yang lain yang dari Purworejo mana suaranya? Karena komunitas guru Ayo SD Bapak menulis Ibu, ini nanti saya kirim bukunya. awal mulanya itu terbentuk dari sebuah grup WA guru-guru dari Kabupaten Purworejo. Terus karena saya karena memiliki teman juga yang dari Mojokerto, akhirnya beberapa teman dari Mojokerto ingin ikutan gabung, kemudian saya masukkan grup, kemudian banyak juga yang dari Mojokerto masuk ke grup WA komunitas guru SD menulis. Yang Bapak Ibu yang dari Purworejo, monggo, itu nanti bukunya dikirim loh dari Mojokerto. Pak Didik, Bu Supri. Atau yang dari daerah lain, monggo. Apa enggak ada yang ingin buku dari beliau? Gratis ya Bapak Ibu, enggak bayar, enggak suruh ganti ongkir loh Bu. Gratis enggak bayar? Iya, gratis loh Bu. Lo nggak usah malu. Monggo, ayo. Belum ada. Ini sayang loh Bu, 2 ini nanti, ayo. Pak Heru, monggo. Mungkin kasih pertanyaan sama Pak Dede, sudah nanti udah yang lebih simpel mungkin. Itu juga termasuk simpel Bu. Mau buat cerita, konfliknya apa, endingnya apa. Sudah simpel ya? Saja, simpel sekali. Iya, simpel sekali ya. Bagaimana Bu Ina? Apa masih disimpan aja untuk kegiatan lain kali mungkin nggih? Giveaway lain kali nggih? Yang 2. Oh ya, terima kasih. Iya, saya simpan ya. Ya, untuk kegiatan besok kalau kita mau mengadakan acara seperti ini lagi. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah kegiatan bincang fiksi pada kesempatan pagi siang hari ini yang rencananya 1 jam ternyata ini berjalan hampir 1,5 jam lebih ya, karena antusiasme dari pemateri juga antusiasme dari Bapak Ibu semua. Alhamdulillah kegiatan pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar ya, sinyal juga alhamdulillah baik ya, baik dari moderator ataupun pemateri. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ina yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan langsung bisa kami terima, langsung bisa kami aplikasikan ya.
Yang jelas yang namanya belajar nulis itu ya nulis dulu baru belajar teori. Jangan belajar teori dulu baru nulis. Karena kalau sudah kebanyakan teori malah bingung mau nulis apa. Itu yang dapat saya sampaikan apabila saya dalam menyampaikan, membawakan acara pada kesempatan kali ini. Banyak tutur kata yang kurang berkenan, banyak kekhilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru hebat ya. Kami tunggu naskahnya yaitu berupa cerita pendek untuk anak dan juga cerita pendek untuk bacaan umum. Monggo nanti kalau ada 20 orang dalam satu buku, kontributornya nanti kita akan terbitkan gratis, dan apabila Bapak Ibu ingin mendapatkan buku cetaknya, Bapak Ibu bisa membeli. Kalau tidak menginginkan buku cetaknya juga tidak membeli, tidak apa-apa. Itu. Bentar saya buka chat. Oh, saya kira ada yang mau menyampaikan. Oke, terima kasih kembali Bu Bawon. Ya, Bu Supriyati, terima kasih juga atas antusiasme Bapak Ibu semua. Marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ina. Monggo untuk di live. Oke.